berjalan sore. Kita berjalan-jalan sore-sore. Siapa lagi? Lagi. Jalan sore. Kita berjalan-jalan sore-sore. Di lintas melawai. Kita kiss dulu dong buat para sahabat Lintas Melawai. Jalan sore, Asik. kita berjalan-jalan sore-sore Asik. di lintas melawai. Narasumber yang satu ini, aduh, kalau kita nggak bagus-bagus sih nyanyi apa, karena dia adalah satu legenda banget atau ngajar-ngajar vokal yang luar biasa. Dodi Katamsi. Iya. Ini sore ya? Iya, sore. Selamat sore. Mau sore, mau siang, mau malam sama aja. Pokoknya. Gue panggil Dodi aja karena gue kan masih muda sebenarnya. Iya. Iya. Saya Mas kan nggak ini? Oh ya, saya udah punya cucu jadi. Selamat para Lintas Melawai. Ya, baru 6 bulan, jadi dipanggil opa juga boleh. Iya. Eyang boleh, eyang. Jangan. Simbah boleh, simbah. Jangan. Ya. Dot, buat para sahabat Lintas Melawai, coba dong ceritain. Kalau dulu kan gue ngelihat selalu di atas panggung karena masih jadi wartawan kan. Yoi. Kalau sekarang mungkin apa sih kesibukannya? Lebih ya, kalau orang zaman Majapahit tuh mungkin gue empu kali ya. Iya. Jadi lebih di belakang layar, bikin, nggak yang tampil di depan gitu. Iya. Ya sadar diri aja udah tua, men. Ya, jangan gitu dong. Lo nggak ya, maksudnya nggak mungkin lah gue bersaing sama Afgan gitu. Nggak mungkin banget kan, nggak mungkin kan. Iya. Terus nongol di dahsyat gitu. Aduh, nggak. Paling nongolnya tuh di sini. Ya. Itu udah bener. Benar. Ya, jadi kegiatannya sekarang lebih ke ngajar vokal, terus bikin lagu, bikin aransemen, nah gitu. Lebih kayak gitu. Terus ada bisnis baru gua adalah dubbing. Dubbing. Dubbing, ya dubbing film-film kayak Walt Disney, Hollywood gitu. Oh. Itu baru mulai tahun ini. Iya. Oh, iya? Isi suara siapa di situ? Iya. Dodol bebek. Apa? Ya tergantung Orderannya. request. Oke. Terus. Ya gitulah. Ya alhamdulillahnya bukan guanya yang jago sih, tapi memang sudah takdirnya murid-murid gua kok banyak yang ngetop gitu kan. Iya. Jadi Ariel belajar sama gua ngetop. Iya. Bam Samson dulu belajar sama gua, tau-tau Samson meledak. Iya. Ya kan gua ikut, kalau bahasa anak sekarang apa? Pansos. Iya. Panjat sosial. Iya. Tapi gua nggak niat, maksudnya gua nggak Iya. sengaja. Tau-tau Betul. Bam ngetop, banyak yang senang suaranya, nanya dong, gurunya siapa? Dodi Katamsi. Iya. Alhamdulillah gitu. Iya. Ini gurunya. Iya. Makanya saya mau belajar sama dia. Iya. Biar ngetop. Ya kayak gitulah. Terus tahu-tahu disamperin sama Afgan. Ya. Afgan tuh cuma belajar sekali sama gua. Lu tau gak kenapa dia cuma belajar sekali? Kenapa? Dia takut lihat gua, men. Jadi dulu Afgan masih lucu kan, BG gitu kan masih. Terus manajernya abis latihan sekali, manajernya ngomong sama gua, "Mas kayaknya nggak diterusin." Loh kenapa? Dia takut sama lu, Mas. Ya. Emang gue serem ya, kan imut gini loh, imut. Ya terus kebetulan ya kayak gitu. Terus tahu-tahu kok siapa Aura Kasih lah belajar. Aduh. Terus nah itu juga God give. Jadi 80% murid gua adalah wanita-wanita cantik. Oh iya. Cowoknya cuma 20%. Oh, iyalah. Gua nggak tahu kenapa gua Nggak ganteng apa-apa. kagak, men. Gua Iya. ganteng kagak. Iya, memang dari sananya. Dendi enggak gitu kan. Cuman murid-muridnya cantik-cantik, Aura Kasih, Ola Ramlan, terus Titi Kamal, ya gitu-gitu. Terus hampir sebagian besar artis sinetron Cinta Fitri itu belajar vokal sama gue. Terus yang nggak perlu disebutkan namanya, pernah loh suatu hari model-model majalah populer. Ih. Loh, tadinya mereka ada yang produserin, jadi 5 orang model majalah populer mau dibikin grup Oh iya, gitu kan. kayak vokal lah, kayak Lu kebayang kan? boy band, Sementara gue langganan, men. Nah.
Terus dan gue udah lihat mukanya. Maksudnya di Majapahit kan gitu bajunya. Iya. Tuh orang itu ada di rumah gua dong. Otaknya nggak bener langsung. Iya. Nggak bener. Ya, sebagai laki-laki normal ya kan? Iya, saya masih normal. Nah, untungnya nggak tahu kok nggak jadi single keluar gitu, nggak jadi. Gua nggak tahu kenapa. Ya pokoknya gitulah. Mungkin yang produser ini salah. Iya, terus ya alhamdulillah kayak tahu-tahu gue diajakin ngajar di Indonesian Idol 2. Zamannya Judika, Firman, Mike almarhum. Bukan karena gue keren, bukan. Karena di American Idol-nya rock temanya. Jadi Indonesia ngikutin jadi waktu itu Indonesian Idol-nya jadi rock. Nah, nggak tahu kenapa kok mereka percaya sama gua. Dulu ngerti karena ini temanya rock Mas Rudi gitu. Ikut ngerti. Udah cuma Indonesian Idol 2 doang. Terus tapi alhamdulillah pas setelah itu Judika ngetop dong. Mike siapa? Mohede, Firman Firman. jadi ya gitu garis Tuhannya tuh mungkin bapak gua sama ibu gua itu waktu ngasih nama udah bener kan. Dodi Katamsi itu disingkat Dokat. Dokat duit, men. Iya. Yoi. Jadi ntar kalau ini kalau gitu apa bagi kita ganti nama? Apa jadinya? Duit. Apa dong? Apa? Yang mengandung uang. Togel. Ya nggak maksudnya gitu ya, alhamdulillah. Ya begitu. Terus nama gue itu emang doa. Jadi nama gue sebenarnya di depannya itu ada Dodi Keswara Kartika Jaya Katamsi gitu. Nah Keswara itu kesnya kesenian, suara. Nah akhirnya gue jadi penyanyi, jadi guru vokal. Gitu. Makanya buat temen-temen ya, kalau ngasih nama anak jangan ngaco-ngaco. Ini boleh cerita nggak sedikit? Boleh. Ada temen gue agak gila. Anaknya dikasih nama cewek. Nama depannya cewek, gue nggak bisa sebutin karena nanti ketahuan. Anggap aja cewek itu namanya siapa? Desi misalnya gitu. Belakangnya dong Desi Marijuana. Lihat kan? Hasilnya ya gitu. Doa. Janganlah. Nah makanya jangan. Repot ya. Lu mau ngasih nama anak lu Agus Marijuana gitu? Nggak mungkin. Jangan. Agus Gokil. Nah, iya. Dogel. Bogel. Ya gitulah pokoknya. Hati-hati kalau ngasih nama ke anak karena nama adalah doa. Iya, betul. Gitu. Nah, gitu. Terus kalau alhamdulillah lagi tahu-tahu ya kepanjangan kalau diceritain semua. Tahu-tahu siapa? Niki Astria mau konser. Tahun lalu ya? Tahun lalu apa? Iya, yang nggak jadi itu ya. Loh, jadi. Oh, jadi? Jadi. Nah, terus dia merasa suaranya nggak kayak dulu lagi. Terus belajarnya sama Dodi Katamsi dong. Nah, terus habis itu Niki Astria konsernya sukses. Sebetulnya kan bukan karena gue juga, emang dia udah keren. Cuman ya gue jadi terlibat sedikit di situ ngajarin. Nah, terus wah Niki Astria kok suaranya keren ya. Kemarin belajar sama Dodi Katamsi, alhamdulillah gitu. Promosi ya, promosi terus. Tahu-tahu Ari Lasso berapa tahun yang lalu pernah hilang suaranya karena something wrong di pita suaranya. Udah gini-gini dia setiap bulan apa bolak-balik Singapura karena ada namanya ahli vokal kalau menurut dia di sana yang benerin pita suara. Iya betul. Ketemu gue, catat-catat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing lah. Ini yang lokasi ini sama emang gue dapetin di Singapura. Terus gue ngapain ke Singapura kata gitu. Kayak gitu ceritanya gitu. Jadi bukannya gue yang bikin Ari Lasso keren, enggak, Ari Lasso udah keren. Cuman pas dia rusak suaranya, alhamdulillah gue bisa balikin lagi. Oh dia gini bilang, kok gue nyanyi lagu zaman Dewa 19 yang tinggi-tinggi itu kok nggak bisa lagi ya. Nah gue cek ya, gue kasih sedikit tips, terus kok bisa balik lagi. Gitu. Terus Ariel alhamdulillah murid juga. Ariel. Terus tahu-tahu Once tuh temen dari kecil kan. Terus tahu-tahu bikin di YouTube channelnya dia lagi latihan sama gua enak banget. Gua diangkat-angkat sama temen-temen gua. Karena memang itu gunanya berkawan kan. Oh ada lagunya. That what friends are for. Keep smiling, keep shining.
Itu Sama belum tuh? itu zaman lintas Mawai deh kayak lagu itu ya. Iya, Bener nggak? betul banget. Temen Iya, tuh, Bang. temen saya kalau dijemput pasti dengan lagu-lagu gituan tuh. Iya. Dulu ada itu juga ya. Iya. We are the one. Ah. We are the children. Yo, Setelah dapat teman-teman penyanyi Ya, top saat penyanyi, ini ya. yang hit. Oh iya, Dulu- Firza juga belajar sama gua. Firman Idol belajar sama gua. Kan alhamdulillah. Jadi pas mereka ini pasti ditanya, kan lu belajar sama siapa? Nah, promoin gue gitu. Jadi gue tuh alhamdulillah dipromoin sama murid-murid gue yang kebetulan alhamdulillah ngetop gitu. Akhirnya gue ketularan men. Ketularan ngetop. Iya, Enggak, iya. emang udah ngantuk. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu ya? Iya. Gua aja dulu kalau udah ngeliput itu, aduh. Ini kalau si gondrong badan gede nyanyi ini pasti enak-enak ya. Iya. Itu dulu. Tapi gue langsingan dong sekarang. Iya. Lihat dong kelingkingnya. Iya. Kelingkingnya lebih langsing dong. Ya kan? Itu kalau dulu itu grup band apa sih? Mungkin dari awal mungkin Jadi- para sahabat Lintas Melawai bisa lebih tahu Iya. lagi. Band Jadi apa? pertama kali lulus SMA tuh ngeband sama SEEDZ, SEEDZ. Itu Oh. angkatannya Aceh Speed, Jet Flyer, Barata Band, Cockpit. Nah SEEDZ ini khusus bawain lagu-lagu Scorpion. Bacanya apa? Salah, Scorpion. Oh, bukan Scorpion, Scorpion. The Police. The Polite. Polite. Ya kan? Ya itu waktu itu jadi pertama kali gue profesional di band itu Iya. SEEDZ itu Iya. Scorpion. Enggak, temen gue ada yang ngomong gitu soalnya. Iya. Dut, ini lagunya enak banget Dut. Lagunya siapa? Scorpion. Wah. Itu sama dengan Spring Bed di Spring Bed. Spring Bed. Oi. Judas Price. Wah. Harganya Judas. Tapi saat itu ya apa Aceh Iya. bla 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 itu. Jadi manggung bareng mereka Parkir Timur dulu kan. Iya tahu. Ya sempat mengalami itu. Nah dari situ kebetulan pas Jelly Topping bikin acara 8 jam apa 10 jam itu. Cuma 24 jam. Yang di Oke. lapangan Persija ya? Iya. Iya. Ada 2 kali dia bikin. Nah itu kebetulan latihannya di Ceres Studio di Tanak Mesir. Iya. Udah nggak ada cuman Ceres sekarang. Iya. Dulu Tutup. semua band latihan di sana men. Iya. Betul. Nah di situ kebetulan Wizkid vokalisnya nggak ada. Gue bantuin Wizkid. Iya. Elpa Mas lagi nggak ada vokalis, pakai Well Willy. Tahu Lucu kali tuh ini. kejadiannya. Jadi di Ceres gue sama Wizkid. Terus Willy. Well Willy sama Elpa Mas. Tapi belum tetap itu karena job itu. Terus Hengki Supit baru datang dari Palu. Masih pakai, jadi gitarisnya Abdi Sleng itu dulu gitarisnya Hengki Supit sama-sama dari Palu. Hengki, Yoyo bass Bayu, Iya. yang ngedrum lupa namanya. Ya gitu lah pokoknya. Terus tahu-tahu bisa ketukar gitu. Yang nyemburin gua almarhum Remi Sutansyah. Ya. Remi Sutansyah, lu mau nggak jadi vokalisnya Elpa Mas? Gitu kan. Ya, mau, gue bilang gitu. Terus ini langsung rekaman album kedua. Wah, asik gitu kan. Nah, Remi Sutansyah ngomporin Elpa Mas juga. Ada tuh vokalis, Dudi Katamsi gitu. Wah, akhirnya gue masuk rekaman sama Elpa Mas. Nah, dari situlah. Lagu-lagunya ntar dulu, lagunya bagaimana tuh? Nah, itulah ada lagu yang rock, ada yang lagu yang lucu juga. Yang dulu ngehits tuh Pak Tua. Itu lagunya sebetulnya itu lagunya Iwan Fals. Jadi Iwan Fals ngasih kita lagu itu buat dibawain. Alhasil susah manggung men. Saat itu ya. Gara-gara itu. Garas airnya. Iya, sebel banget gua. Lu inget dong dulu, lu apa dikit, Nggak boleh. Tahan. Bredel. Ya gitulah. Iyalah, udah berlalu. Udah berlalu ya. Cuman nggak, maksudnya tahapan-tahapan itu tuh buat gua asik. Iya. Iya. Bener. Malah kita makin. Yoi. Iyalah. Makin terus ya. Nah dari situ akhirnya diajak Brawijaya Band. Aduh. Padahal Brawijaya anak-anak PL. Padahal gua bukan anak. Makanya Brawijaya. Iya. PL di Brawijaya. Jadi Brawijaya Band yang udah lulus, bukan yang masih sekolah, mereka tetap mempertahankan nama Brawijaya Band. Iya. Terus gue diajak Brawijaya Band, gitu. Ya lumayan. Jadi gue kenal lagu-lagu progresif tuh dari situ salah satunya. Elpa Mas juga mengenalkan gue lagu progresif. Gue tadi nggak tahu. Yes, ELP, King Crimson, terus yang Pink Floyd. Tadinya gue kagak tahu, main gue anak 80-an. Oh iya, sama saya juga 80-an anak kan 2000. Harry Band. Iya, gondrong-gondrong gitu Iya. kan. Nggak pernah gue denger Kiss, terus
ya metal gitulah. Iya. Tahu-tahu masuk Alfamart berubah total. Dengernya Yes, Kansas, Genesis Banyak ya. ilmu jadinya. Jadinya wah ini tapi lucu juga. Ya, itulah. Nah dari situ gue sempet keluar dari Alfamart. Habis album kedua keluar gue bikinlah Voodoo. Jadi Voodoo itu yang bikin gue. Oh. Sampai nyari Edo itu nyarinya jadi ada sampai nyari ke festival-festival. Nah tahu-tahu ada festival di Jakarta Timur, the best gitarisnya dia. Ya udah, wah ini keren nih anak kecil nih, mainnya jago banget gitu, masih SMA ya. Nah terus kebetulan kayak mirip-mirip lah sosoknya kayak Eddie Van Halen gitu yang kalau manggung gaya lucu gitu. Nah, terus akhirnya gue kepikiran, wah bikin band tribute Van Halen lucu nih. Gue nyari yang mukanya drummernya mirip Alex Van Halen dong. Siapa? Osa. Osa Sungkar itu mirip mukanya. Mirip banget ya. Jadi gue bikin band tribute Van Halen Voodoo tuh awalnya kita cover Van Halen. Basisnya kan siapa yang gendut? Kok jadi lupa? Ya si Anu lah. Basisnya itu gue nyari akhirnya ketemu di Pancasila namanya Awan, main bassnya jago banget. Nah sosoknya gemuk, cucok kan. Jadi Edo kayak di Van Halen, basisnya Van Halen, drummernya mukanya panjang-panjang gitu men. Alex Van Halen. Gua doang yang nggak mirip. Gue mirip David Lee Roth kagak, si Jagger kagak gitu. Lu tetap dokar. Itu yang nyanyi siapa? Gua. Oh lo ya. Nah benturannya pas bikin lagu. Gua kan masih muda, idealis gitu. Harapan gua tuh waktu itu cover Van Halen gitu-gitu ya. Harapan gua lagunya ya arah-arahnya ke situ. Ya gitu. Ternyata anak-anak Osa, Edo, Awan itu Lebih suka? lebih kayak pop rock gitu. Nah, gua waktu muda emang idealis gokil. Gua nggak mau. Maksudnya lagu jangan gitu apa gitu. Terus gua tanya lah satu-satu. Iya. Gua tanya satu-satu. Lu sama Edo cocok nggak? Oh cocok. Terus Osa sama Awan cocok. Jadi bertiga nih gua wawancara satu-satu. Ternyata mereka bertiga cocok. Yang nggak cocok gua doang. Jadi gue dengan berarti besar, jadi akhirnya gue bilang, yaudah deh gue aja yang mundur gitu. Iya. Ya maksudnya memang ya ngapain diterusin. Iya benar. Iya benar. Band itu kayak pacaran dan kawin. Nah, Benar. Jadi lu harus sehati, sejiwa, terus trust, itu penting. Kita Iya. sehati. Nah kalau itu band bisa jalan tuh. betul. Ya gitulah kira-kira. Terus Terus apa lagi? Terus bikin abis itu sama Alfamart lagi nganggur nih. Alfamart ngajakin, yuk kita ngafe aja loh gitu. Nah kayaknya band pertama yang main klasik rock di kafe itu Alfamart deh. Waktu itu semua band kalau ke kafe kita kan top 40, jazz, R&B apa. Gak ada band klasik rock gitu. Gak ada. Nah Alfamart main lah namanya klasik rock stage di Valatehan. Oh tahu. Sama Lintas Melawai. Iya. Ya, seputaran situ, belakangnya Melawai. Tahu di belakang. Nah dari situ kok happening banget waktu itu. Jadi rame Alfamart main. Ya udahlah di tengah jalan ya biasa anak-anak kita kan Obabil orang tua. Bukan Obabil dong. Bukan Ababil ya. Orabil. Orang tua labil. Orang tua labil nggak tahu di tengah jalan agak selek-selek dikit gue cabut gitu kan. Nah dari situ Alfamart tuh lebih 70s. Mereka nggak mau bawain 80s karena gitu. Akhirnya gue bilangnya 7 Years Later Band. 7 Years Later Band itu mengakomodasi lagu yang lebih muda dari Alfamart. Happening juga. 7 Years Later di kafe lucu gitu ya udah gitu. Terus habis itu ya udah ngajar manggung dan gue pernah jadi juri KDI 5. Masalah KDI 5 deh. KDI juga. Iya. Betul. Iya. Tahan dulu. Iya. Nanti kita bikin lagi yang episode kedua yang lebih seru banget sampai trio macan. Bogel belajar. Trio macan juga nanti diajarin sama dia katanya ya. Kita cut dulu set. Jalan sore, kita berjalan-jalan sore-sore di lintas Melawai. Gitu. Hari Mukti kenceng banget kan? Asli. Ini episode kedua ya. Kencengnya minta ampun. Oke, Dot, cerita lagi berikutnya. Kok gelap ya? Dari agak sedikit ngelawak. Sri Mulat. Gua buka kacamata Dari
Elva Mas. Oh, gini aja deh. Yang di kafe. Oh, abis itu Seven Years Later band juga lucu. Kita main dulu di almarhum Bibis Menteng karena Bibis Menteng udah Tahu di belakang. BBC. BBC. Di atas kan? BBC ya. Iya. Kecil banget tempatnya. Kecil Di dan situ ada Rastafara, ada Gugun Blue Shelter, itu Iya. cikal bakal di situ. Iya, betul. Nah itu saking ramenya sampai padahal band reguler masuk pakai cover charge. Iya. Soalnya kalau nggak pakai cover charge terlalu penuh. Betul. Gua lah itu yang ikutan Yoi. pakai cover charge. Mendadak batuk. Bentar. Ya gitu. Terus dari situ memang kodratnya kali karena DNA nyokap itu guru vokal. Iya. Ada suatu peristiwa yang buat gua agak di luar nalar gua. Jadi nyokap meninggal, dia meninggalkan warisan buat gua keyboard, tempat waktu dia ngajar sama gitar akustik Yamaha. Dengan ajaibnya, waktu keyboard itu ada di rumah gua mendadak jago main keyboard. Satu. Maksudnya belajar sendiri tuh kok gampang gitu. Tadinya pada apa susah banget. Mendadak gua gampang main keyboard, main piano. Terus kalau gitar udah bisa dari dulu. Yang kedua adalah mendadak gue bisa mencapai wilayah-wilayah nada cewek. Sehingga murid yang cewek seneng. Biasanya murid cewek kalau dapet guru cowok, guru cowoknya nggak bisa mencapai nggak bisa nyontoin. Iya, betul. Nah, jarang gitu kan. Nah, itu kan masa kita nyontoinnya ayo kamu satu oktav di atas saya ya. Nggak ada contohnya dong. Nah, gara-gara keyboard itu di rumah gue, mungkin kalau dulu tuh kayak reinkarnasi apa gimana gue ngerti. Jadi kok ilmunya nyokap kayak gampang banget di badan gue. Ntar dulu, nyokap tuh nyokap tuh Pranawengrum kata mesti dia. Kalau orang bilang tuh dia maestro seriosa Indonesia. Iya. Ya, gitu ya, gitulah. Nah, gue dapet ilmu pertama belajar ngajar-ngajar tuh ya dari nyokap. Iya. Nah, dari nyokap, tahu-tahu suatu hari gue ketemu gurunya nyokap dong. Gawat, orang Belgia, cewek, iya, dia klasik banget. Terus bokap gue bilang, nyokap lu tuh bisa kayak gini gara-gara dia gitu. Soprano yang head voice-nya bagus gitu-gitu. Jadi dia spesialis benerin head voice orang jadi bagus. Gue kejar dong. Gimana caranya gue dapet ilmu gitu. Gue ngelamar jadi asistennya dia. Gitu. Gue mau jadi asisten. Iya, terus Dia marah, dipikir gue main-main. Lu tahu dong orang Belgia, memandang kita gimana gitu kan. Ini siapa sih ini gitu, gondrong pula, pakai anting gitu-gitu, mau belajar klasik kayaknya nggak mungkin banget kan. Terus dia nyuruh gua nyanyi, nah gua mau ngajar lu tapi lu harus nunjukin lu bisa nyanyi lagu klasik. Ya udah, gua show off dikit, akhirnya gua jadi asisten dia. Nah, gua nggak belajar secara resmi pakai ijazah, tapi sebagai asisten kan gue nyuri-nyuri ilmunya. Itu penting tuh. Ya, dari situlah gue dapat ilmu. Terus berapa tahun yang lalu Mas Jody manggil seorang kulit hitam dari California, menurut namanya Freak, dipanggilnya Freak, gue nggak tahu nama aslinya. Dia konon tuh vokal direkturnya Sugar Babe. Ada Sugar Babe, terus awal-awalnya Merah Carey juga ada beberapa lagu yang dia direct pas rekaman. Gue kejar dong langsung gitu. Jadi Mas Jody bilang, ini Freak butuh penerjemah. Gue aja gitu. Gue tinggal satu apartemen sama Freak, jadi penerjemah kan. Nah, dari situlah gue dapet ilmunya, beberapa ilmu orang kulit hitam cara bernyanyinya. Dan itu beda banget, men. Cara kulit putih, cara kulit hitam tuh mereka punya cara sendiri yang unik. Karena dapatnya bukan di formal kan, dapatnya di jalanan. Jadi itu ilmu vokal jalanan. Tapi bukan jelek. Buktinya orang kulit hitam suaranya keren-keren. Bagus. Ya. Nah itu, ya alhamdulillahnya sebetulnya gue tuh agak banyak ilmunya itu karena menemukan guru-guru yang ajaib kayak gitu. Nyokap maestro, ketemu gurunya nyokap lebih maestro lagi dong, gitu. Terus ketemu orang kulit hitam yang nggak banyak sih, cuman ilmunya dia sangat bermanfaat. Jadi ada orang yang suaranya kayak negro, ada yang white, ada yang
Melayu. Ya, dan konon kalau gua nggak salah, kalau salah nanti dikoreksi ya, di komennya boleh. Boleh. Jadi konon kalau lu turunan dari kulit gelap, pita suara lu lebih tebel dibanding yang rasnya kulit terang, putih. Oh. Oke. Itu menjawab kenapa orang-orang Indonesia Timur kok suaranya bagus-bagus. Iya. Ya kan, Ambon-Ambon apa. Terus kalau di sana orang kulit hitam, Kupang. Nah, itu karena memang menurut penelitian kalau ras lo gelap, makin gelap ras lo, pita suara lo lebih tebel. Nah, gue buktikan lagi sejarah Islam. Siapa manusia pertama yang azan? Bilal. Bilal kulitnya apa? Hitam. Kenapa Bilal waktu itu kok naik daun, naik daun? Kalau ya mau langsung orang gini, karena nggak pakai mic, nggak pakai speaker, dia di atas gitu, itu suaranya dia tuh jauh banget. Jadi orang denger azan, mana dia gitu kan, nyari-nyari. Orang jadi nyari-nyari, dia gila suaranya kenceng banget gitu. Nah, itu membuktikan bahwa memang pita suara orang kulit gelap itu lebih tebal dari kita. Ya, salah satunya gitulah. Oh, tuh kan lain-lain ya. Iya. Memang diciptakan begitu. Memang sudah kodratnya begitu. Nah, sekarang Mas Dodi itu kan guru vokal. Nih. Kita nih bagus nggak? Udah bener nggak bahwa artikulasi. Jadi gini. Ya. Boleh ngasih tip nggak? Boleh. Itu yang ditungguin sama para sahabat lintas melawai. gratis loh nih. Ya, jadi ilmu yang saya dapat tuh kalau menyanyi itu istilah bahasa Sundanya adalah singing with speech level. Itu bahasa apa sih? Bahasa Sunda kan? Singing with speech level. Jadi filosofinya menyanyi adalah singing with speech level. Artinya, lu ngomong gampang nggak? Ngomong kan nggak pakai mikir. Iya. Ngomong gampang. Jangan sampai lu nyanyi susah gitu. Iya. Lu nyanyi harus gampang lu ngomong. Iya. Nah, kalau murid-murid gua ngomongnya salah, gua benerin dulu ngomongnya. Iya. Jadi produksi suara waktu bicara Salah ya ngomongnya. iya. Jadi gini, produksi suara gini paling gampang nih. Kenapa ilmunya namanya singing with speech level? Karena produksi suara manusia kan bicara dan nyanyi. Nah, yang refleks apa? Bicara tuh nggak pakai mikir. Masa gue gede-gedein ngomong gue cempreng-cemprengin, nggak, ngomong tuh refleks. Iya. Nah, jadi cara lo bicara itu sangat mempengaruhi cara lo bernyanyi. Nah, kenapa Steven Tyler serak? Iya. Bukan diserak-serakin, dia bacotnya emang begitu, men. Hey dude, what you doing, man? Ngomongnya juga gitu. You don't wanna close my eyes. Jadi dia tuh ngomong sama nyanyi sama, bukan diserak-serakin gitu. Jadi dia nyanyi gampang-gampang aja, orang sama mau ngomong, refleksnya. Nah, dari ilmu yang saya pelajari, yang saya mau kasih tips gratis adalah sekarang gini, paling gampang tuh ada yang konsonan dengung kan ng, juga nah, kita ngomong pakai yang ada m-nya, ada ng-nya. Coba ya, lu ngomong gini, ngomong jadi buat-buat ya. Gue kalau ngomong sehari-hari kayak gini nih gitu. Coba. Gue kalau ngomong sehari-hari kayak gini nih. Nah, ini bagus. Nah, sekarang lu rasain bahwa kalau lu ngomong barusan, ini bagus nih, bagus suaranya. Gue kalau ngomong sehari-hari kayak gini, itu ada 2 getaran. Satu di sini, satu di seputaran tulang hidung sampai pipi. Coba aja lu sekarang lebih lambat ngomongnya. Gue kalau ngomong sehari-hari kayak gini, lu akan nemuin getaran lu di sini dan di dada. Coba gitu. Gue kalau ngomong sehari-hari kayak gini. Lebih pelan ya, tadi nggak gitu. Gue, nah ngomong sehari-hari kayak gini nih. Iya. Ada nggak di sini? Ada di sini. Di sini. Gue kalau ngomong sehari-hari kayak gini. Kedua ada di sini dong. Iya. Gue kalau ngomong sehari-hari kayak gini. Nah, itu maksudnya singing with speech level. Kalau wilayah true voice, true voice kan wilayah kita bicara. Nah, lu nyanyi di nada itu, ya 2 getaran itu jangan hilang. Jangan sampai gini. Gue ngomong sehari-hari kayak gini. Nyanyi. Look into my eyes. Beda dong sama ngomong nih. Nah, ngomong ya. Gue kalau ngomong sehari-hari kayak gini, getarannya dari sini. Berarti kalau nyanyi, gue kalau ngomong kayak gini, look into my eyes, you will see. Sama. Kecuali emang lu ngomongnya gitu.
gue emang kalau ngomong kayak gini, Dot. Sama dari lahir gue kayak gini. Kayak Peter. Nah, Iya, Yan? iya. Peter. Oh Yan. ya, Peter. Yan, ini kan gue ke rumah lo, Yan. Jadi kalau nyanyi dia juga gitu. Lah, emang iya. Nah, Peter kalau nyanyi ya begitu. Iya. Look into my eyes. You mesti orang ngomongnya kayak gini. Gini Gel kalau Peter ngomong Gel. Semoga Peter nonton nih. Iya nggak Yan? Dia kalau jadi memang gitu. Nah, Once kenapa suaranya gitu? Once ngomong juga gitu. Iya. Once tuh tenor. Lu pernah nggak dengar Once ngomong rendah? Nggak pernah. Nggak pernah. Yan, gue mau ke rumah lo. Nggak ada. Once, Yan, mana lu Yan? Ngomongnya gitu. Sehingga suaranya memang udah di situ. Jadi dia ngomong ketika jiwamu merasuk ke dalam. Suaranya udah emang, gua kalau ngomong emang gitu. Nah, itu teknik vokal paling gampang. Jadi jangan sampai lu nyanyi susah gitu. Iya. Gitu. Sama coba gua ngetes Ade dulu. Nah. Dikit. Gua Ya, gini. Lu kayak tadi dong. Gue jangan dibuat-buat. Gue kalau ngomong sehari-hari kayak gini, coba. Gue kalau ngomong sehari-hari emang kayak gini. Nah, ini beda sama Bogel. Nah, Lu kan ngomong, gue kalau ngomong sehari-hari kayak gini. Kalau Ade, gue kalau ngomong sehari-hari kayak gini. Nah, gue emang lu rendah. bukan. Getaran di sini sama di sininya kurang. Oh gitu. Gini, gue ikutin suara lo ya. Coba ulangin lagi. Nggak apa-apa. Ini pelajaran gratis. Iya dong, pelajaran gratis. Iya. Gue kalau ngomong sehari-hari emang kayak gini. Nah, ini lebih bagus. Nah. Dia nggak sadar kan? Oh gitu. Ini lebih bener Padahal nih. emang ini yang bener. Nah, itu yang bener. Yang tadi dibuat-buat. Nah, ini bener nih. Tadi dibuat-buat. Nah, itu bener. Iya. Gue kalau ngomong sehari-hari kayak gini, lo akan ngerasain ada getaran di sini dong. Iya. Sama di dada. Bener kan? Iya. Coba lagi. Gue kalau ngomong sehari-hari emang kayak gini. Ada kan getaran di sini, ada di sini. Nah, itu. Jadi kalau lo nyanyi kayak gitu, jangan berubah. Jangan dirubah ya. Engkau masih anak, ada itu lagunya Chrisye yang lucu. Engkau masih anak sekolahan gitu ya. Iya. Iya. Engkau masih anak sekolah. Oh, bukan sekolahan. Iya, bukan. Dodi nih nambah-nambahin. Iya, teman-teman gue gitu. Lu gaul di mana? Gue di JIS. Oh, gue JIS. Apaan JIS? Jakarta Internasional Sekolahan. Tetep, pokoknya sekolahan men. Kagak ada deh. Nah, sekarang gini. Pelajaran lagi. Nah. Tentang olah vokal. Nah. Oh ya, modern. Bogel kan selama ini salah melulu. Oh, disleksia ya? Nah. Ya. Ada berapa disleksia? Yang Macam-macam. tadi seperti kita Iya. diomongin tadi tuh di situ. Disleksia dari disleksia arah. Jadi tuh. gini. Andre tuh. Loh, pembokat gue juga men. Kacau. Kan gini, gue nyetir mobil. Namanya Ajen. Jen, lu tau jalan nggak? Tahu ayah gitu. Oh ya udah. Ini depan mana? Belok kanan. Gue belok kanan dah. Loh, belok kanan. Gue bilang, Jen itu kiri. Gue bilang. Nah itu disleksia arah. Itu disleksia arah. Ada lagi disleksia huruf dan angka. Jadi dia merasa nulis 600. Nulisnya 900, jadi 9 sama 6 itu suka kebalik-balik. Iya. Nah itu bahaya kalau jadi kasir kan. Iya, betul. Rugi terus. Rugi terus bener. Kalau Bogel emang suka mark up. Markup angka. Bahannya orang mau gede aja. Enggak, kalau lo apa Gel? Kalau dia kalau ngomong suka kebalik. Bukan, kurang huruf. Oh berarti lu suka korup nih. Iya. Hurufnya suka dikurang-kurangin gitu. Iya. Oh gitu. Elpama kurangin. Iya. Jadi Elpama. Lo Muslim apa Kristiani atau Katolik? Enggak, serius gua. Muslim gue. Muslim, oke. Saran gua ya. Ngaji. Bukan, cukup gini. Lu melakukan seperti yang Bilal lakukan. Lu tau nggak yang Bilal lakukan apa? Bukan. Apa? Dia 24 jam tidak suci terus. Jadi dia wudhu. Setiap kali yang membatalkan wudhu, dia wudhu lagi. Yang batalin wudhu apa sih? Kencing. Pipis. Bilal kencing, wudhu lagi. Tuh, Gel. Boker, wudhu. Yang tuh bukan muhrimnya, wudhu. Sehingga 24 jam tuh dia suci. Jangan-jangan di dalam badan lu ini ada sesuatu yang nggak suci kan? Enggak, just kidding. Yeah, Tapi gini, gue pernah melakukan itu loh. Iya. Gue pernah melakukan itu. Lu tahu nggak? Kalau badan lu suci, itu aura yang masuk positif semua. Iya.
Aura negatif tuh nggak mau deket ke lo dan keluar. Bacut deh. Jadi gue sih bukan so agamis juga, gue juga sholatnya bolong-bolong kan. Nggak cuman ilmu itu. Gue pernah melakukan itu dan semua tuh kayaknya lebih fresh, lebih apa gitu. Mikir juga. Mikir langsung yang bener-bener kan. Nggak pernah mikir BF gitu, nggak pernah. Iya. Bokep, udah. Iya benar. Lu lu masa abis wudu, gue nonton bokep. Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin kan. Iya. Jadi kenakalan tuh langsung hilang. Jadi kita malu sendiri. Benar. Gitu. Benar. Jadi itu sekedar mengingat. Ya. Nah, sekarang kasih tahu tuh olah vokalnya. Nah, ini ada biar buat para sahabat lintas Melawai juga. Oke. Apa tuh? Kalau gitu ya. Gini. Oh, cepet ya. Oh, ya. Tuh 3 menit lagi. Oh ya udah, ntar aja. Ntar kalau ketemu lagi, kita nongkrong lagi, ada ilmu artikulasi yang lucu. Langsung aja biar cepet gini. Lakukan ini, kalau bisa lu bakalan keren. Liatin gua ya. Jangan gerak rahangnya, liatin gua. La, iya, kakaka, gaga. Ingat aja, layak kagak. La, iya, kakaka, gaga. Kombinasinya adalah ya kalah gaya. Ya kalah gaya. Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Ya kalah gaya. Sehingga lu bisa ngomong I dengan mulut A, E dengan mulut A. Ai. Nah, itu bedanya bule sama kita. Kalau orang Indonesia, I can live in this without you. Mereka nggak gitu. I can live in this without you. Ya gitu kalau nyanyi. Nah, itu jadi beda lagi sama Trio Macan ya. Nah, teman-teman, Trio Macan nih anggotanya baru semua dan latihannya di bengkel vokal Dokat dong. Dokat. Umur berapa? Di bawah 20 tahun semua. Iya. Ada yang almarhum loh Trio Macan. Iya, yang kemarin ya. Memang sudah harus. Ya, alhamdulillah ini di sini ada bengkel vokal Dokat dan ada angkringan. Enak banget. Bentar lagi kita cobain nih. Ya. Tapi saya udah pesen Ini Indomie. belum rapi-rapi amat, maaf karena baru. Tapi nantinya insya Allah harusnya ya. Nah, insya Allah juga gitu, men. lu kesel deh kalau sama gue karena gue guru vokal, men. Yang benar bukan insya Allah, bukan. Yang benar gini, insya Allah. Nah, itu hasil juga la ya kakak gaga. Lu akan bisa insya Allah la ilaha illallah. Nah, bukan nggak bisa balik. Ya gitu ya, nggak ini just kidding tapi berguna. Iyalah, udah pasti. Di sini tuh menu kopinya ajaib. Ya nanti kalau udah tadi mau dicobain juga sama ini. Jalan sore. Kita berjalan-jalan sore-sore di lintas Melawai. Ya, kasih kisnya Mas Odi, kasih kisnya buat para sahabat lintas Melawai. Jalan sore, kita berjalan-jalan sore-sore di lintas Melawai. Jalan sore, kita berjalan-jalan sore-sore. Sedih nggak lu? Di lintas Melawai. Itu mantap. Buat para sahabat lintas Melawai ya, di samping dia mengajar vokal atau musik dan lain sebagainya, mungkin Dot ada usaha lain selain mungkin LMGA. Apa tuh LMGA? Lu mau gua ada, lu mau apa? Lu mingga dong. Enggak. Kalau tadinya saya bikin kedai kopi, cuman ditutup gara-gara Covid. Terus kalau di sini kan bengkel vokal. Nah, di depan tuh ada teras. Itu seteras, itu angkringan. Itu bukan punya gue, tapi punya Kiting. Yang tadi kita ketemu. Iya. Nah, itu ada macam-macam lah makanan yang berbau kopi dan cemilannya. Tapi nggak ada makanan besar. Iya. Tergantung. Jadi kalau perutnya besar susah makan di situ. Ada angkringan kok. Kecil-kecil. Tapi kucing. Iya. Kucing kecil ya. Oke. Terus tadi juga
mungkin yang agak ngepop sekarang sih, kemarin ada Trio Macan. Oh, di sini kemarin jadi saya ngajar tuh bengkel vokal tuh all genre. Jadi mau jazz, R&B, hip hop, pop rock, and the fly and the guy and the blind. Sampai dangdut. Ya. Jadi dulu saya pernah dipanggil Pak Rahayu Naga Suara buat ngelatih penyanyi-penyanyi dangdutnya. Ya. Nah, terus KDI pernah juri, terus nah kebetulan yang terbaru penyanyi dangdut adalah personil barunya Trio Macan. Mereka ABG semua di bawah 20 tahun. Tapi Gedes bos. Dan mereka memang targetnya gimana caranya Trio Macan tuh anak-anak yang kekinian senang, makanya yang ditampilin ABG. Iya, betul. Semuanya diganti kayaknya. Iya, digantikan. Iya. Gitu. Ada kesulitan nggak? Kita bikin trio apa dong? Iya. Peduli. Oh iya, peduli. Jadi apa itu perlu diumumkan, men. Iya. Kepanjangannya peduli itu apa sebenarnya sih? Jadi gini, saya kebetulan ini Duda, pengumuman, gue jualan dia nih. Gue Duda juga. Iya. Terus ada Duda juga tadi. Andre. Nah, dari situlah terbesit ide kita bikin sebuah ya kayak kumpulan tapi yang positif dan bikin merchandise. Merchandise-nya tulisannya Peduli Indonesia. Wah, keren kan? Apa artinya? Ini merah putih, Peduli Indonesia. Peduli adalah kepanjangan dari Persatuan Duda Liar. Jadi, Persatuan Duda Liar Indonesia. Lu liar kan? Iya, liar dong. Nah, tapi jangan gede-gede. Yang gede Peduli Indonesia. Kecilnya Persatuan Duda Liar. Nah, insya Allah kita bisa mengakomodir kepentingan dan kebutuhan duda-duda liar ini. Iya, betul. Tapi bukan dari biologis kan, bukan? Bukan, jangan. Itu dosa. Iya. Apaan sih tuh? Iya, kebetulan gini, bisnis yang saya jalani kan yang urusan dengan vokal, termasuk public speaking, termasuk juga kebetulan ada teman yang bergerak di dunia dubbing. Nah, kita dubbingnya nggak usah disebutin nama perusahaannya, cuman kita dubbing bukan dubbing film lokal, bukan Asia, tapi kita yang lebih ke internasional. Jadi film-film yang beredar di Indonesia yang di dubbing itu nanti usaha saya salah satunya itu. Jadi dubbing film kartun, film superhero, macam lah gitu. Nah, kenapa begitu? Karena dubbing itu menarik, voice acting. Ya, voice acting kan, sama dengan teaternya. Enggak, jadi suara tapi bisa acting tanpa gambar. Jadi lu gambar bukan lu. Dan mahal. Dubber tuh mahal. Ya, bayarnya bagus. Mahal. Jadi mungkin insya Allah bisa menjadi bisnis yang lain di masa pandemik, yang kita nggak boleh kemana, itu kan di studio doang. Iya. Betul. Benar. Dan teman-teman yang jobless gitu, nggak tahu suaranya buat voice acting bagus, nah dapat kerjaan deh. Selain dubbing, katanya tadi saya dengar ada studio foto, ada buat podcast apa? Iya, maksudnya gini. Apapun yang bisa kita usahakan di masa ini ya kita usahakan. Jalan syukur, nggak jalan ngeselin. Iya, betul. Paksain. Nggak jalan paksain. Ya paksain, pokoknya kita berusaha apapun yang bisa kita lakukan yang menghasilkan dan bisa merekrut teman-teman gitu. Kita mencoba itu aja. Yang penting bisa ada kesibukan anak-anak ini ya. Betul. Yang manyun-manyun mikir. Betul. Jadi mesti agak sedikit. Pokoknya namanya kreativitas lah, kreativitas tinggi lah yang harus kita lakukan di masa pandemi ini. Setuju. Ya toh. Terus gimana kalau kita nyanyi? Tunggu dulu. Oh, jangan. Yang terbaru kan Trio Macan. Tadi ada lihat ada anak muda itu belajar vokal lagi. Itu Rafil namanya. Itu next artis. Jadi dia baru merintis dan mau ngeluarin single tapi belum keluar. Nah, sebelum keluar produsernya nyuruh ke sini dulu. Nah, gue tuh sering dapat gitu tuh. Artis baru ke sini dulu, ya. Ya, jadi alhamdulillah kalau artisnya ngetop kan gue ketularan kan. Iya. Gitu ya. Lu udah duluan keles. Ya maksudnya masih punya apa ya? Jasa lah gitu. Iya, betul. Regenerasi. Regenerasi itu wajib. Betul. Apapun bidangnya. Betul. Nah, yang riskan adalah sedih. Itu budaya Indonesia. Nah, jadi mungkin kalau Lintas Melawai bisa membantu saya dan teman-teman untuk ya kita kumpulin aja orang-orang yang peduli sama budaya Indonesia, gitu. Ya, karena budaya Indonesia itu banyak yang mau punah. Karena nggak ada regenerasi.
gitu. Nggak usah budaya, contoh petani. Iya. Petani anaknya kuliah di Jakarta gitu-gitu kan. Iya. Gini, habis itu ngapain? Nggak bersyawah. Terus bapaknya, Pak yang nerusin kalau anak bapak jadi insinyur jadi apa gimana? Nah itu dia saya nggak tahu gitu. Nah gitu kan. Nah kayak gitu-gitu. Iya, iya. Pulang kampung tuh bagus. Iya. Ya. Jadi kenapa nggak bawa teknologi yang dia dapat, apa Betul. ilmu yang dia dapat di Jakarta dibawa pulang? Gitu, gimana caranya gitu? Nggak nyangkul lagi ya. Termasuk budaya, termasuk alat musik loh. Alat musik itu banyak yang anak muda tuh nggak tahu di Kalimantan. Iya. Kalimantan alat musik tradisional apa? Sumatera apa? Sulawesi apa? Nah itu tuh Kalimantan sampai iya. Nah itu kan itu kan Bagaimana? sampai syukur-syukur mau pada bantuin lintas Melayu mungkin Manado, suatu hari Kolintang. ngebahas alat musik daerah. Iya, gitu. betul. Terus ini loh biar mereka pada tahu. Betul. Bunyi-bunyian Indonesia itu banyak banget. Iya loh, bagus loh. Bagus. Bagus banget. Ya gitulah. Ya maksudnya mari kita nasionalisme, cuman kita tidak politik. Ya, Kita setuju. membuat gerakan budaya. Iya. Budaya, peduli. Ya. Karena Anak bangsa. budaya itu urusannya dengan etika dan moral dan kehidupan sosial dan masyarakat. Kalau nggak punya budaya, mau jadi apa? Ember. Gitu kan. Lu dosa udah dianggap biasa aja. Terus etika mau sembarangan gitu ya enggak. Kita tetap punya etika timur, etika Indonesia, budaya Indonesia yang harus dipertahankan karena itu Indonesia banget gitu. Ya, Iyalah. itulah. Keren. Apalagi ya, coy? Apa Apa ya? coba? Kesulitan biasanya kan ada cengkok dangdut. Waktu dari juri itu gimana? Jadi juri di DKDU KDU. Ya, DKI. ya maksudnya gue kan belajar semua genre musik, jadi ya gue mempelajari juga Itu gitu. program baru ya? Dangdut ya, ya dangdut Melayu dekat ke India, Arab itu ada hubungannya dengan dangdut gitu. Jadi itu mengadopsi dari Iya. bermacam-macam. Ada India, ada Ada Arab, gambus. ada gambus ya. Saya jadi ya musik Melayu dan dangdut. Gitu. Dangdut. Nggak ada kesulitannya waktu jadi. Enggak sih, insya Allah, alhamdulillah waktu itu aman-aman aja. Nah, contohnya gini lah ya. Ya, siap. Anggap aja ini Bogel solonya dangdut nih. Lu mau suruh nyanyi apa tetap aja dangdut kan. Yoi. Contohnya gini, bintang kecil. Bintang ketik kerendahan. Bintang kecil di langit yang apa ya? Yang biru. Oh biru ya? Udah ganti ya? Udah ganti. Belum. Oh ya, bintang Belum, kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Kalau solo dangdut, lu nggak bakal gitu nyanyi. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Asik. Nah gitu, that's soul of dangdut. Tuh. Gitu. Kalau pop, Pop. Kalau pop ya biasa aja. Kalau rock. Oh ya rock. Ini deh, ini I Don't Wanna Miss a Thing versi pop. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you babe, and I don't wanna miss a thing. Nah kalau lu nyanyi kayak gitu terus lu masuk band rock, lu langsung disuruh pulang. ya ditipukin lah. Nah kalau rock tuh kira-kira gini lah. Rock tuh harus powerful, terus cuek, nggak dimerdu-merduin gitu. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you babe, and I don't wanna miss a thing. Nah, that's rock. Iya. Nambah lagi minuman. Mantap. Mas Odi kalau versi punk? Oh. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you babe, and I don't wanna miss a thing. Gitu nggak ya? Oh iya. Punk tuh lebih cuek lagi dari Lebih rock. asik ya. Lebih apa? Nggak harus bisa tinggi, nggak harus vibra-vibra, nggak ada punk. Dia punk man. Pokoknya mabok aja. Enggak, punk itu lebih apa ya? Gini loh. Freedom, jadi apa adanya. Nah, lu nyanyi lu nggak bisa tinggi ya, lu nyanyi bikin aja rendah aja, gitu. Lu suara lu nggak bisa halus, berdoa amat. Gitu. Iya gitu. Jadi apa adanya. Terus kalau yang diajar nih cewek-cewek umur
umur berapa sih mulai bisa nih Mas Dodi arahin gitu? Gue dari SD. Oh udah? TK juga bisa sih. Jadi gini. Gue dong. Iya, treatmentnya beda. Treatmentnya antara TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sama yang udah kerja, yang dewasa. Jadi treatmentnya beda. Nggak bisa treatmentnya anak SMA dikasih buat anak SD, nggak bisa. Nah, gue selalu gue belajar psikologi, ngajar kan. Jadi ya beda gitu. Mas. Ya, sorry. Enggak ada. Enggak, ini alamatnya di mana nih? Ini Jalan Melati nomor 14A, Ampera. Nah, kalau mau antar anak latihan vokal, cari Dokat. Ya. Di YouTube channel gue juga ada, di Dekat Tamsir itu ada nomor teleponnya. Itu gampang kok, nyarinya gampang. Betul. Terus udah gitu kalau laki umur berapa? Sama. Jadi sebetulnya dari TK tuh bisa, tergantung anaknya. Jadi gue nggak pernah ngejejelin anak TK dan SD langsung, ayo bete men. Iya. Kalau anak kecil itu dibuat fun dulu, biar mereka seneng, gue ajak main-main dulu. Terus kadang-kadang anak SD itu, Om, aku mau nyanyi tapi boleh ikut pencet-pencet nggak gitu? Anak kecil kan, ya udah pencet dari sini, teng. Jadi dibuat fun dulu, baru dijejelin ilmunya dikit-dikit. Nah kalau anak kecil gitu, ya kan, kalau terlalu kamu harus begini, malah jadi aneh, nangis. Terus waktu kita tadi kesini lagi ngerjain apaan? Waktu kita kesini tadi? Ngajar. Ya itu ngajar produk barunya. Itu dari mana ya? Kayaknya produk anak-anak ungu deh. Anak ungu apa anak? Iya anak ungu kayaknya. Oh gitu. Kan sekarang tuh jadi produser tuh gampang. Jadi artis-artis sekarang yang lagi punya duit, mereka biasanya bikin record label sendiri. Raffi, mau siapa, anak ungu, Firza aja yang newcomer dia punya label sendiri. Firza itu kan penyanyi baru, tapi dia udah memproduksi artis baru. Jadi anak-anak sekarang tuh segila itu. Udah nggak butuh kayak dulu harus beda banget. Ini kan digital, jualannya digital, jadi lu nggak perlu fisik, jadi low cost. Jadi nggak perlu banyak biaya. Studio pun digital, lu bisa bikin di rumah, asal bener aja gitu kan. Kalau dulu kan harus nyewa studio gede, mahal bener gitu kan. Kalau sekarang operatornya kecuali berlatih vokal, nah itu harus yang bener, nggak bisa asal-asalan. Iya, takut waktu naik panggung ya, lagi promosi suruh nyanyi. Nah, gitu. Bisa rekaman nggak bisa live gimana lo? Pusing. Ya jadi gini, kalau menurut gue ya, kalau lu mau jadi penyanyi itu lu harus belajar PR, public speaking. Karena waktu lu ngetop, lu nyanyi di depan kadang ribuan orang. Iya kan? Waktu belum diwawancara wartawan, jumpa pers, suara lo jelek men pas ngomong, langsung malas wartawan. Apalagi kalau ada gue. Terus fans gitu kan. Jadi bukan suara pas nyanyi yang harus bagus, tapi gimana lu ngomong di mic. Nah itu kan harus dipelajari. Lagu lu hits, semua orang suka. Belum pernah lihat manggungnya. Giliran manggung live nih. Selamat malam ya semuanya. Saya mau bawain lagu saya yang baru. Itu penontonnya langsung disambitin men, beneran. Bener ya? Setuju? Bener. Jadi ngomong aja harus enak di kuping. Iya dong. Nggak nepsong. Iya. Jadi gitu. Sorry gue potong. Enggak. Dari berapa? Satu keluarga berapa orang sih? 3. Saya jadi cewek, cowok, cewek. Saya cowok sendiri. Kalau di Jawa tuh namanya Pancuran Kapit Sendang. Indonesianya apa itu? Coba. Yapit. Pancuran tuh pancuran. Air Kapit, sendang tuh sungai. Ya, jadi cewek tuh diumpamakan sungai, cowok diumpamakan pancuran. Kalau orang Jawa dulu diruat tuh. Waduh. Gue nggak tahu gue diruat apa enggak dulu. Ntar gue tanya, bokap nyokap gue udah meninggal. Iya. Saya yatim piatu. Gimana sih? Yang dua perempuan juga nyanyi. Kebetulan musik semua, jadi mereka ngajar vokal dan piano. Cuman yang berkarir di nyanyi cuman saya sama Aning, adikku. Aning serius, saya serius kagak gitu kan. Dibilang serius itu kagak, ya serius juga ya. Anak berapa anak?
Biasanya bogel tuh yang suka nanya anak berapa tuh sekarang. Jadi anak saya 2 dari istri yang berbeda. Oh gitu, nggak apa-apa. Tapi udah nggak ada juga sama gue dia. Jadi saya duda. Oh gitu. Peduli. Ya peduli, kita peduli. Iya, Ya peduli. Jadi istri pertama saya meninggal. Itu dari anak yang sekarang ngasih cucu buat saya. Iya. Terus yang kedua masih SMA, dibawa sama ibunya. Nah, maksudnya saya siapa yang bawa? Nah, coba, ada yang mau bawa? Keberatan. Bapaknya dibawa keberatan, gede banget badannya. Terus gimana sih rasanya jadi anak dari bapak ngetop, ibu ngetop? Dan lu jadi ngetop? Ya dulu sotoy, jadi apa? Sok-sok nggak mau pakai nama Katam sih, karena kesannya kan dompleng gitu kan. Jadi gue waktu dulu pertama berkarir, nama gue di album pertama El Pamas itu Dodi Kaswara. Nah itu. Nggak mau pakai Katam sih. Gue dimarahin sama om gue. Lah. Lu kalau bapak lu nggak ada ya, terus yang nerusin nama Katam sih siapa gitu? Iya. Oh iya bener juga ya. Akhirnya pas tahun berapa gue pakai nama Dodi Katam sih. Jadi album pertama, single pertama tuh Dodi Kaswara. Nah, gitu. Ya anak muda gitulah. Iyalah. Anak muda kan sok idealis, Iya. sok nggak mau gini ya. Cuman itu bukan masalah dompleng, tapi itu Nah, ya emang bapak. nama, itu Iya. jati diri. Betul. Nama lu siapa? Edi Bogel. Nama panjang lengkap. Edi M. Yuza. Nah, nggak ada nama bokap di belakang. Enggak ada. Oh nggak ada. Kalau lu ada nama bokapnya di belakang? Enggak. Oh nggak ada, ya udah deh. Yes, kita cut dulu. Untuk yang berikutnya lagi ingin detail sebenarnya dia anaknya siapa sih? Oke. Yes, kita sambung lagi berikutnya. Sebenarnya ini Dodi ini anaknya siapa sih? Ya, coba. Jawab. Mungkin para sahabat lintas Melawai pengen tahu. Jawab. Itu kalau anak 80-an, anak lintas Melawai pasti tahu. Iya. Ini dulu game nih, game tembak-tembakan koboi. Kalau koboynya mati, Iya. Masukin koinnya pakai itu. Klik. oh itu dia. Nah, itu dia. Itu game kita norak Siapa? banget dulu ya. Iya. Iya, Isa. Oh lu nanya. Nah, bokap Bokap, nyokap Pak. itu sih. Bapak saya Amoroso Katamsi, almarhum. Kebetulan dia dulu di Rut PFN, dia tentara juga angkatan laut. Terus dia yang main beberapa film, Iya. yang paling ngetop ya itu, yang kita wajib nonton. G30 SPK. Jadi dia, bapak saya tuh yang main Pak Harto di Bapak ganteng. Soeharto sebagai di film G30 SPKI. Gitu. Kalau ibu saya Nah. pernah Wengrum itu Adalah? kebetulan Maestro Seriosa. Nah, terus anak-anaknya bapak ibu saya tuh moderat, jadi orangnya bebas-bebas aja. Anaknya mau ngapain. Nah, jadi sayanya jadi rocker, tapi waktu jadi guru all genre, adik saya sama kakak saya Seriosa. Apa klasik sorry. Ngajar piano klasik, vokal klasik, ya gitu lah. Jadi satu keluarga seniman semua. Iya, Iya. betul. Satu, Iya. memang darah seniman. Darah seni. Kedua, mereka punya teknik yang luar biasa, bisa untuk dibagikan, bisa untuk regenerasi, Iya, regenerasi. Betul. ya toh? Iya. Nah, kalau kita, Penting. nah ini saya juga gitu kan, saya lagi nyari penerus saya sebagai guru gitu, Ya. belum dapat nih. Saya bisa. Anak? Ah, ya. Anak? Ya anak nggak ada yang senang seni. Anak saya lebih ke, Mungkin nanti di cucunya Iya. kan. oh Karena mungkin kan lebih cucunya, cucu saya masih lebih 6 deket kan. bulan ya. Mm-mm. Mungkin cucu saya bisa jadi. Iya. Gak semuanya gak anak Binyamin ya gak ada bisa kayak Binyamin. Iya benar. Iya kan? men. Mukanya aja ya kan? Yoi. Rezekinya beda. Komuk. Iya. Kelakuannya nggak ada yang bisa kayak bapaknya kan gitu. Iya. Ya kan? Nggak jadi Iya. jaminan kalau next berikutnya pasti. Iya, bapak gua tentara, gua bukan tentara. Nah makanya. Bapak gua dokter, gua kagak dokter. Nah. Oh, dokter dan tentara. Iya, dokter. Dan aktor. Aktor, dokter, tentara, aktor. Gitulah. Mana anaknya nih? Jadi guru yang benar. Bokap gua tuh multitask gitu, otaknya. Iya. Iya. Dan gua nggak sanggup, jujur aja. Bokap gua tuh bisa ini semuanya jalan. Kalau gua di bawahnya dia lah otaknya. Lu bener emang, Nggak masa apa-apa. lu gitu? Yang Lu penting punya dulu. lima usaha apa 5 bisnis yang berbeda tapi semuanya jalan kan susah. Iya. Berat. Nggak apa-apa, yang penting jadi guru yang baik. Ya, saya guru yang baik kok. Saya guru yang nggak pernah marah, beneran. Iya. Jadi kalau jadi murid saya tuh nggak bakal saya bentak-bentak dan saya marah-marahin. Saya tipe guru yang kayak gitu. Iya.
Mukanya aja gini, ngeselin. Komuknya begini. Kayak Idol, pernah gak waktu latihan vokal dulu kesini? Idol. Enggak, kalau Idol di tempat yang ditunjuk RCTI waktu itu di apartemen apa gitu lupa gue. Nah, terus kadang-kadang kita ini ke puncak, nyawa puncak berapa hari terus gitu latihan. Ya yang nentuin kan mereka. Nggak dibawa ke sini, enggak. Yang ke sini tuh ya dari label-label, Musika, Warner, Aquarius dan label-label lain itu ya suka ngasih artis ke sini, suruh benerin gitu. Nah, saya tuh kalau menurut mereka, ini bukan saya ya. Kenapa sih kalau label-label itu suka ngasih murid ke saya? Karena menurut mereka, saya tuh keahlian saya salah satunya adalah mencari karakter orang. Gitu. Bengkel ya? Ya namanya makanya bukan kursus bengkel. Kalau di mobil mungkin ketok magic. Iya. Lalu di bengkel resmi, wah ini coba ini butuh sebulan pak buat ngecat. Bengkel magic, taruh ntar sore kelar. Iya kan? Bayarnya ganjil. Ini mah ganjil genap sama aja. Ya Yang penting gitu lah. dokat. Dokat. Nah saya kenapa ngajar cepat karena saya straight to the point. Jadi misalnya masalah lu apa, ya udah gue benerin sini. Yang udah bener ngapain dibenerin? Iya betul. Oh iya kan? Betul. Oh iya, jadi yang dibenerin yang rusak-rusak dan susah-susah aja. Tapi yang bener ya nggak usah. Paling dipoles-poles dikit lah, pakai alat poles itu. Kita lagi ngomongin apa sih, mobil? Bukan. Pita Manusia. suara. Oh ya. Manusia. Pita suara. Enggak, itu masalah hidup gua berarti kalau kayak gini. Coba mainkan dulu lah. Wah, ini ada lagu favorit gue. Apa? Liriknya kebaca nggak lo? Enggak. Baca. Ya, Hijau enggak. bu. Berarti kita berdua yang normal. Iya. Iya. Dia emang gitu. Oh, lo gak kiri dikit. Nah. Iya. Selasa pagi tersenyum mesra, bertiup bayu membangkit sukma. Adakah esok kau senyum jua, memberi hangatnya sejuta rasa. Nah, gitu lah kira-kira. Ada gak sih misalkan ini lu begitu pulang, Dot kata bapak atau ibu, hari ini lu belajar piano, gitu. Oh, kecil. Maksudnya dilatih ini loh yang program Iya. hari ini lo Iya. mesti belajar Jadi bisa gini, main piano ini. Iya, dari kecil tuh kan anak ketiga. Kakak gue cewek, gue cowok, terus adik gue cewek. Tanya aja Dayan yang lain. Cowok tuh pasti bandel men. Yang lain pada nurut, ayo latihan piano, fingering, vocalizing, gue kabur. Sosok anak kecilnya gitu. Ayo latihan piano, kebelet pipis. Nah, pokoknya lebih nakal. Ada aja dah. Iya. Ayo latihan piano, pengen pup, apa lah gitu. Ada aja Kayak gitu. kayak orang nervous gitu ya. Iya, pokoknya nggak mau. Nah, gue termasuk yang bandel, gitu. Jadi, gue baru sadar kalau itu perlu tuh terlambat pas SMA. SMA mulai ngeband kan. Suara gue jelek ya, terus nyanyi dikit habis suara, terus nggak bisa tinggi, nggak bisa apa ya gitu. Mulai ngeband tuh kan SMA. Nah, itu baru gue merasa perlu untuk belajar musik dan nyanyi. Ya, kakak adik gue mah dari kecil. Akhirnya minta nyokap atau Minta nyokap. Karena orang pertama yang di rumah yang bisa ngajarin nyokap. Iya. Habis itu baru dari nyokap gue keluar nyari guru-guru yang keren-keren. Ya gitulah. Yang seperti ketemu Ya tadi itu ya. gurunya nyokap, terus orang kulit hitam California, ketemu si A, si B. Jadi gini, gue tuh orang yang berusaha, belum tentu bener, berusaha untuk selalu update. Jadi kalau ada penyanyi keren, terus gue merasa gue nggak bisa kayak gitu, gue samperin. Lu gimana nyanyi kayak gitu? Termasuk teman kita yang Robby. Itu zaman pit pap, gue lihat Robby tuh bingung, kok suara bisa gitu ya? Soalnya gue nggak bisa gitu. Iya. Terus Tapi Robby nggak bisa ngajarin gue. Gitu ya. Waktu itu kan dia bukan guru kan. Iya. Akhirnya gue tiru-tiru aja. Gue copas. Oh gitu nyanyinya. Ya. terus main alat musik apa aja? Pertama sorry, yang pertama. Gitar. Terus habis itu gue belajar semua. Piano. Terus gue pernah belajar biola. Yang gue paling bego adalah alat tiup. Gue nggak tahu, nggak bakat. Gue pernah belajar alat tiup.
bunyinya nggak bener-bener, akhirnya udahlah malas gitu. Tapi kalau biola serius gitu. Tapi udah lama nggak main, jadi harus dipegang lagi. Yang sekarang sering dipegang ya ini, karena ngajar tiap hari pakai ini. Selama bermusik ini mungkin kan pernah bareng mungkin sama Rom Widodo, sama Jabu, sama Jody atau sama anak-anak bengkel teater. Aku ikut bengkel teater juga, kantata diajak. Ya, alhamdulillah perjalanannya begitu menyenangkan. Jadi perjalanan karirnya itu nggak gue nyari-nyari, tapi tahu-tahu gue ada di kelompok mereka. Tahu-tahu gue ada di bengkel teater. Tahu-tahu diajak main film walaupun bukan pemeran utama. Ada pemeran pembantu lagi. Pembantu diperjelas tuh. Pemeran pembantu. Iya. Pokoknya sama kelompok mereka itu ngalir aja. Iya, karena alhamdulillah ya begitu aja. Karena gue waktu ketemu sama lo, waktu gue lagi sama Iwan Burnani Tony. Wis ini yang suaranya kalau nyanyi Led Zeppelin enak banget ini gue tahu nih gitu kan. Jadi gue waktu si Ade bilang gue kenal lama itu, gue kan main bengkel, gue bilang gitu kan. Oh iya deh, sikat aja deh, ini panjang banget ceritanya. Tetap game cowboy. Kalau zaman dulu satatit lah, Bung, ya kan, Bung dulu lah, ya kan, lin, ya kan. Dulu tuh zaman kita tuh apa Nintendo ya? Iya. Nggak ada PS. Dingdong. Mangga besar. Udah bahagia banget tuh main dingdong. Iya. Udah top banget. Dingdong yang awal tuh Dingdong. Itu banget. Di Blok M tuh. Iya. Terus ada lagi dek? Enggak. Gua nggak ngomongin Blok M. Gua mau lintas Melawai. Kayaknya lu pasti udah wara-wiring ngeceng-ngeceng dengan gondrong-gondrong itu. Iya, dulu tuh gondrong tuh aduhai banget tuh. Lu kalau dulu gondrong tuh keren gitu loh. Zaman gue. Sehingga semua termasuk teman-teman ya dulu kan nongkrongnya di pit pub gitu kan. Itu gondrong semua men. Laki semua. Iya. Terus kita bergaul sama apa? Tadi anak-anak JIS. Jakarta International Sekolahan. Iya, sekolahan. Pakai ain. Sekolahan. Pakai ain. Karena dia dekat rumahnya dekat kan dari LM kita kan? Iya. Iya kan? Dia nggak usah LM, udah tahu sendiri gitu kan. Dia ini dulu harus ke divisi kan? Iya. Iya kan? Ke tempatnya Uli ya. Iya, Uli Sigar ya. Iya. Itu di situ ngajar atau cuman? Enggak, itu karena Didit. Terus karena Didit saat kan sempat di situ. Ya karena maksudnya karena ada teman-teman aja. Iya, ketemu Remi Stansa di situ. Iya. Gitulah. Almarhum. Iya. Gue pikir itu latih ngajar mita. Enggak. Para mita rusak. Ya bahaya memang. waktu dia Acit Speed lama. Enggak. SIDZ. SEEDZ. Iya. Kalau Acit Speed ya begaul dari gua lulus SMA tuh mereka anak-anak Tebet dan sekitarnya. Kebetulan gue SMA 8 Bukit Duri dulu. Biar keren aja. Gue dulu SMA 8. Sekolah orang pinter ya. Sekolah pinter. Gue doang yang enggak. SD mana? SD Pertiwi, Pasar Minggu. Terus? SMP banyak. SMP 41 Jakarta, SMP 8. Nah SMA lebih banyak lagi. SMA Bob Kri 1 Jogja, terus SMA Borobudur Cilandak. Habis itu baru SMA 8. Oh gitu. Itu juga kos-kosan tuh antara lulus dan tidak tuh 8 kan. Sekolahan kalau ini banjir. Iya. Dulu enggak. Zaman gua enggak, makanya gua bingung pas gua lulus langsung banjir. Apakah mereka kualat sama gua enggak tahu juga ya. Iya. Tahu gua walah-walah. Iya makanya tuh. Iya kan. Iya makanya tuh. Iya gitulah pembangunannya kali ya. Jadi dulu yang air lancar, banyak rumah-rumah jadi nggak lancar. Iya betul. Komplek Garuda yang mati juga kan. Iya komplek Garuda. Iya. Betul. Terus di bengkel ikut manggung atau isi musiknya? Mana? Bengkel teater. Bengkel teater manggung. Manggung ya. Ini mau apa nih nantinya nih? Mau begini aja? Apa nanti ada tempat? Jadi gini, cita-citanya ke depannya tuh bengkel vokal, terus ada stage buat live streaming, buat podcast, terus pokoknya mengakomodir biar teman-teman dan murid-murid dan lain bisa berkegiatan di tempat gua lah gitu. Apapun itu. Gua numpang manggung bisa dong. Yoi. Kita harus bikin lintas Melawai dikumpulin, terus kita bikin acara gitu ya.
Kalau nyanyinya doang bosen, band-band doang bosen, harus ada lucu-lucunya tuh. Lucu-lucunya, band lagi itu nyobain. Stand up dulu. Yoi. Kan pelawak semua. Iya betul. Ya, Lawak gitu. gak jelas. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Panggung udah siap. Panggung Belum siap dikit ya? lagi. Iya, Belum jadi. Ya itu udah ada Belum jadi. lightingnya. Kalau di Yoi. Ya gitu. Jadi pengennya tuh soalnya gini, di masa susah, di masa sulit itu pertemanan, silaturahmi itu penting. Amin. Sehingga kita bisa saling menolong, saling support ya kan. Lu sendiri-sendiri mampus aja lu. Iya. Sotoy sok kuat. Iya, bete dikit curcol kan. Yoi. Ya, jangan dong. Makin guyup, makin banyak silaturahmi itu kita akan saling menolong. Iya. Betul. Ya, nggak? Betul nggak? Betul banget. Jalan sore. Kita berjalan-jalan sore. Kurang tinggi, kurang tinggi. Jalan sore. Jalan sore. Kita berjalan-jalan sore-sore. Siapa lagi? Lagi. Jalan sore. Kita berjalan-jalan sore-sore. Di lintas melawai. Kita kiss dulu dong buat para sahabat ini.